Baik, yang belum menonton video yang sebelumnya silakan ditonton supaya kalian paham ya gambaran besarnya bagaimana. Kemudian di sini ChatGPT bilang selamat di sistem yang tidak adil ini. Bagaimana seller selamat di sistem yang tidak adil ini? Ya, poin 1 dan cara selamat bagi seller di sistem yang tidak adil ini. Nah, ini sifatnya sementara waktu sambil kita menekan Menteri UMKM dan Menteri Purbaya agar bisa tegas di hadapan e-commerce asing itu supaya ada hukum yang mirip minimal Amerika supaya buyer nakal segera berkurang banyak. Ini ada dua respon ya. Saya mau ngambil yang ini atau yang ini, tapi saya klik X aja sudah. Baik, Syekh, saya akan jawab poin pertama. Ya, ini strategi untuk sementara ya. Ya. Sementara sambil tekanan politik dan regulasi berjalan, kita tetap jualan. Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, tetap jualan, tetap. Ya. Ini solusi sementara ya. Ini bukan teori, tapi praktek lapangan yang dipakai seller yang masih hidup. Saya bagi jadi 3 lapisan, defensif, adaptif, dan selektif. Pertama, lapisan pertama, defensif. Tujuan, jangan rugi fatal meski sistem memihak buyer. Ya, kita tidak boleh ruginya fatal. Ya. Pisahkan barang rawan fraud dan barang aman. Misalnya wajib elektronik kecil, aksesoris HP, barang branded, barang mudah ditukar, barang mahal, juta. Nah, itu jangan sampai. Ya. Ini memang rawan ya. Kemudian yang lebih aman adalah barang custom, barang bulky, besar dan berat, barang murah, margin tebal, barang yang sulit ditiru. Barang rawan jangan COD. Kalau tetap COD, anggap potensi rugi sebagai biaya iklan. Sadis tapi realistis. Ya, jadi mulai kita harus menarik diri dari yang namanya COD ini. Ya. Kemudian dokumentasi brutal, wajib ritual. Ya. Bukan sekedar unboxing tapi alur bukti. Checklist, video packing 1, take. Ya, jadi sebelum kita ngirim barang, kita video. Nah, di packing sampai selesai, taruh resi, selesai. Nah, kemudian rekam, timbang digital, serial number, kondisi barang. Jadi kalian timbang, terus kalian kondisi barangnya sudah di video, kemudian kemudian di packing sampai sempurna, selesai, kemudian tempel stiker. Ya. Kemudian dibuka, batal retur. Marker unik tidak kelihatan buyer. Jadi kalian juga harus punya aturan ya. Ini masukan dari ChatGPT. Tujuan bukan untuk keadilan, tetapi menaikkan peluang menang sengketa. Ya, seperti kasus retur TV itu tadi, Polytron. Ya. Kita lebih baik video. Kita selesai, ini sudah di packing, selesai.
kirim. Nah, selanjutnya tawakal. Ketiga, deskripsi foto dibuat anti celah. Seller kalah bukan karena salah, tapi karena buyer cari celah bahasa. Pertama, wajib tulis, bukan X, bukan Y, tapi cocok untuk. Warna bisa beda. Komplain setelah 24 jam tidak diterima. Marketplace benci ambigu, jelas peluang menang naik. Jadi kita harus menjelaskan ke buyernya gini secara deskriptif supaya selesai. Kemudian lapis 2 adaptif. Tujuan kurangi ketemu buyer nakal sebelum transaksi. Filter buyer secara tidak langsung. Shopee, TikTok tidak kasih blacklist, tapi ada cara. Pertama, tanda buyer beresiko. Banyak chat tapi tidak fokus. Kedua, tanya diskon ekstrim. Ketiga, tanya retur sebelum beli. Kemudian minta COD padahal mahal. Kemudian alamat ribet dan sering ganti. Respon diperlambat, stok habis mendadak, arahkan ke produk lain. Ini soft rejection, bukan pelanggaran. Jadi kita harus tegas ya. Naikkan harga di COD. Seller pintar bedakan harga. COD harga lebih mahal. Non COD harga normal atau diskon. Tujuan menutup potensi retur palsu. Buyer nakal ogah beli. Kemudian keenam, jangan kejar rating, kejar cash flow. Nah, ini yang penting ya. Ini mental paling sulit. Pertama, dari buyer nakal sama dengan murah. Kemudian jangan ngemis ulasan. Ya. Kemudian jangan takut dispute. Ya. Seller yang hidup lama rating 46 sampai 48. Tapi cash flow sehat. Jadi tidak masalah. Yang penting ada duit masuk. Ya. Lapis 3, selektif. Tujuan keluar perlahan dari zona paling berbahaya. Nah, kurangi COD bertahap. Jangan frontal, nanti algoritma jatuh. Tahap pertama, COD hanya barang murah. Kedua, COD hanya buyer cat dulu. COD hanya jam tertentu, COD ditutup diam-diam. Seller besar semua lewat fase ini. Ya, jadi mereka melakukan ini. Kedelapan, bangun jalur keluar. Marketplace bukan rumah, tapi lapak sewaan. Jadi Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, apapun itu, e-commerce itu hanya kayak pasar, kayak bedek di pasar. Jadi kayak stand, kayak kios di pasar manapun. Ya. Nah, paralel, ya. Jadi bukan rumah kita atau toko pribadi kita. Paralel. Pertama WA broadcast, kedua Telegram, ketiga Instagram, keempat database buyer lawyer. Jadi kita tulis database buyer lawyer itu kita tulis. Supaya apa? Itu tadi kita keluar dari lapak yang sistemnya tidak adil. Tapi kita keluarnya secara pelan-pelan sampai keluar total. Tapi kita sudah mengumpulkan buyer-buyer banyak. Tujuan saat marketplace makin kejam, Syekh tidak ikut tenggelam. Ya maksudnya kita semua ini tidak ikut tenggelam. Mereka naik, kita tenggelam. Tidak, kita harus naik. Mereka yang terserah. Ya. Taktik khusus barang mahal 3 juta ini penting. COD total, diskon agresif, respon instan. Wajib cat dulu, edukasi produk, buyer sabar, buyer sehat. Barang mahal tidak butuh pembeli banyak, butuh pembeli waras. Kemudian hubungan dengan tekanan pemerintah. Nah ini ya, strategi di atas bukan menyerah, tapi bertahan sambil menyerang di level kebijakan. Kita tetap pakai aplikasi itu, ya. Tapi kita juga harus membangun pasar kita, ya, harus membangun market kita. Tuntutan realistis ke negara. Apa aja? Pertama, pidana ringan untuk buyer yang nakal. Kedua, akun buyer punya risk score nasional. Ya, jadi ada sistem namanya risk score.
ya kayak Amerika gitu. Jadi kalau suka retur bolak-balik, maka ada tanda kuning sampai merahnya, sehingga dia tidak bisa retur sembarangan. Kemudian marketplace ikut tanggung jawab. Marketplace tanggung jawab ya. Jangan hanya nyari buyer aja ya. Kemudian COD dibatasi barang tertentu. Ya, tidak semua barang bisa COD. Kemudian retur wajib video dan logistik netral. Artinya logistik itu kalau memang ada penipuan dari logistiknya, misalnya kurirnya nakal ini, ya itu yang tanggung jawab logistik. Berarti logistik juga sistemnya harus diperbaiki. Minimal standar Amerika, bukan Eropa. Ya, Eropa saya lihat agak kejam ya, tapi Amerika masih bagus ya, masih bagus. Kesimpulan jujur, seller Indonesia tidak bodoh, tapi dipaksa cerdas secara defensif. Ya. Yang mati idealis polos, kejar rating, dan takut dispute. Yang hidup selektif, dokumentatif, tidak romantis. Nah, ini solusi yang kita misalnya minta narasi ke para menteri ya. Poin keempat. Kita lihat ya. Kita masuk poin keempat. Narasi tekanan kebijakan ke Menteri UMKM dan Mendak. Menteri Perdagangan. Ya, ini juga Menteri Keuangan harus tahu ya, Pak Purbaya. Dengan tujuan realistis menekan buyer nakal tanpa membunuh UMKM dan meniru standar minimal Amerika, bukan Eropa. Jadi ada 3 bagian. Cara berpikir yang benar, ini penting. Jangan pakai narasi marketplace jahat, buyer Indonesia rusak, Shopee TikTok harus disalahkan. Oh ya, baik. Kemudian, ini mudah dipatahkan dengan alasan itu urusan bisnis, bukan negara. Nah, memang trik liciknya orang-orang para pebisnis itu gitu. Ini urusan bisnis, urusan duit. Yang penting omzet naik, gini-gini, pertumbuhan ekonomi, PDB, dan lain-lain. Oke, bagus. Ya. Tapi ya kalian ini kan di Indonesia, buka bisnisnya, bukan di negara lain. Ya ikut peraturan sini. Ya. Narasi yang benar, negara sedang membiarkan celah penipuan mikro yang sistemik, yang merusak UMKM jujur dan mendorong ekonomi abu-abu. Fokusnya fraud, kerugian UMKM, ketimpangan hukum, dan kedaulatan regulasi. Bukan emosi ya. Jadi kita tidak perlu demo, marah, ngamuk, menghancurkan jalan, trotoar. Tidak usah ya. Kita pakai cara cara orang-orang yang waras ya, bukan orang-orang yang menggunakan emosi dan khurafat. Tidak ya. Jangan ya. Kemudian kedua, isu kunci yang paling kuat secara kebijakan. 5 isu inti yang sulit ditolak pejabat. Nah, ini masukan dari saya ya, buat para pemuda termasuk seller. Isu pertama, buyer fraud, yaitu penipuan tidak diakui sebagai resiko nasional. Narasi saat ini retur palsu, penggantian isi paket, dan klaim fiktif belum diposisikan sebagai fraud ekonomi mikro, padahal dampaknya kumulatif dan merusak UMKM. Bandingkan Amerika return fraud, kriminal fraud, ya disamakan ya. Indonesia sengketa biasa. Tapi kalau retur terjadi bolak-balik, yang untung negara tidak mungkin ya, tidak mungkin. Negara ya bisa rugi, kehilangan duit ya. Kalau UMKM punya pemasukan, negara bisa menambah income-nya. Kalau UMKM rugi terus ya negara ya sama aja kan rugi ya. Kedua, marketplace asing beroperasi tanpa kewajiban melindungi seller lokal. Ini isunya ya.
Platform asing menikmati GMV Indonesia, tapi seluruh resiko fraud dibebankan ke seller UMKM lokal. Ini soal kedaulatan ekonomi, wahai pejabat, bukan curhat. Jadi ini bukan curhat biasa ya. Ini untuk maslahat kalian semua, ya, kita semua. Isu ketiga, COD tanpa filter, subsidi ke buyer nakal. Narasi COD tanpa risk scoring menjadikan penipuan murah, aman, dan berulang. Tekanan COD bukan salah, tapi COD tanpa filter adalah kesalahan desain. Baik, isu 4, tidak ada konsekuensi bagi buyer berulang. Narasi, buyer yang melakukan retur palsu berkali-kali tetap bisa bertransaksi normal. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan digital. Langsung kena logika hukum. Kemudian UMKM jujur kalah, UMKM abu-abu bertahan. Sistem saat ini justru mendorong UMKM jujur keluar dan menyisakan pelaku yang menaikkan harga, menipu, spesifikasi, dan menghindari pajak. Ya. Ini tamparan kebijakan tapi valid. Narasi tekanan versi siap pakai. Ini contoh narasi publik, surat terbuka, bahan diskusi, yang tidak emosional tapi menusuk. Bagaimana itu? Narasi inti, kami tidak meminta marketplace memihak seller. Kami meminta negara hadir untuk menghentikan celah penipuan yang sistemik. Saat ini retur palsu dan klaim fiktif bukan dianggap fraud, melainkan sengketa biasa, sehingga buyer nakal bebas berulang kali. Di Amerika Serikat, return fraud adalah tindak pidana. Di Indonesia, UMKM justru menanggung seluruh kerugian. Akibatnya, UMKM jujur keluar dari marketplace, sementara yang bertahan adalah mereka yang menaikkan harga, menghindari COD, atau bermain abu-abu. Jika ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya UMKM, tapi kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional. Jadi jangan hanya ngomong, oh ini ekonomi tumbuh, digital tumbuh, tapi ternyata ekonomi digital yang tumbuh itu ekonomi digital sejenis buzzer ya. Buat apa itu? Itu bisnis apa? Ya. Tuntutan kebijakan realistis bukan halu. Tekanan ini bisa dilakukan tanpa ubah UU besar-besaran. Tuntutan minimal ya. Pertama, buyer risk score nasional di level platform. Jadi Shopee harus membuat sistem ini ya. Jadi risiko hobi returnya ini tinggi ya. Kemudian retur wajib bukti video dua arah ya. Jadi seller punya video, buyer punya video. Kemudian retur palsu, pelanggaran serius akun. Ya, kalau sudah terbukti, COD dibatasi untuk kategori rawan. Kelima, marketplace ikut menanggung fraud berulang. Jadi kalau returnya ini sering terjadi, maka marketplace harus nanggung itu. Jangan minta hapus COD. COD tetap ada, COD. Buyer dihukum berat. Kalau terbukti buyer ini nakal, dihukum berat. Seller ini terbukti nakal, maka dihukum berat. Itu bikin pejabat mundur. Maksudnya pejabat akan ikut apa keinginan kita. Ya. Strategi menekan biar tidak mentok. Target yang benar, Kemenkop UMKM. Ya. Ini pesan untuk Kemenkop UMKM, Kementerian Perdagangan, dan Kominfo atau yang sekarang disebut dengan Komdigi ya sekarang ya namanya ya. Pola tekanan efektif, data narasi studi banding AS, seller kolektif bukan individu, fokus fraud bukan keadilan emosional. Kesimpulan akhir, kalau narasinya seller vs buyer pasti kalah ya. Kalau narasinya fraud vs UMKM dan negara itu menang. Jadi share sedang di posisi benar secara substansi, tinggal rapi secara bahasa kebijakan. Nah, ini nanti bisa ditulis ya, draft surat resmi seperti apa. Jadi minimal kita niru Amerika dulu ya. Kalau negara kita sudah bagus digitalisasinya, baru niru Uni Emirat Arab ya lebih bagus ya. Sehingga e-commerce itu bukan hanya nyari duit aja, perputaran duit ya. Tapi negara dapat manfaat, UMKM dapat manfaat ya.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin kalian ada masukan, kritikan, silakan ditulis di kolom komentar.